Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil MB dengan NIM 220404501041. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sasaran dan ruang lingkup bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu sasaran. Sasaran bimbingan dan konseling ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sasaran bimbingan dan konseling di sekolah. Sasaran bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah adalah tiap-tiap pribadi siswa secara perorangan, dalam arti mengembangkan apa yang ada pada diri tiap-tiap individu secara optimal agar masing-masing individu dapat sebesar-besarnya berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan siswa antara lain yang pertama, mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencapai kematangan dalam hubungan teman sebaya serta kematangan dalam peranannya sebagai pria atau wanita. Yang ketiga, mencapai kematangan pertumbuhan jasmaniah yang sehat. Yang keempat, mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni. Yang kelima, mencapai kematangan dalam pilihan karir. Yang keenam, mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, intelektual, dan ekonomi. Yang ketujuh, mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan intelektual, serta apresiasi seni. Yang kesembilan, mencapai kematangan dalam sistem etika, nilai kehidupan, dan moral. Yang ketiga, bidang bimbingan. Bidang-bidang bimbingan di sekolah adalah yang pertama, bimbingan pribadi. Yang kedua, bimbingan sosial. Yang ketiga, bimbingan belajar. Dan yang keempat, bimbingan karir. Kemudian, ruang lingkup bimbingan konseling. Ruang lingkup bimbingan konseling ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, ruang lingkup dari segi pelayanan. Ruang lingkup dari segi pelayanan ini terbagi pula menjadi tiga, yaitu yang pertama, pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Hubungan antara bidang pelayanan bimbingan konseling dan bidang lain ada tiga bidang pelayanan pendidikan, yaitu yang pertama bidang kurikulum dan pengajaran, yang kedua bidang administrasi dan kepemimpinan, dan yang ketiga bidang kesiswaan. Kemudian segi pelayanan bimbingan konseling yang kedua yaitu pelayanan bimbingan konseling di luar sekolah. Di antaranya ada bimbingan konseling keluarga yang bertujuan menangani permasalahan dalam konteks keluarga seperti perceraian. Kemudian, segi pelayanan bimbingan konseling yang ketiga yaitu bimbingan dan konseling dalam lingkungan yang lebih luas, seperti permasalahan di lingkungan perusahaan, industri, kantor-kantor, dan lembaga kerja, serta dalam suatu organisasi masyarakat. Yang kedua, ruang lingkup dari segi fungsi. Ruang lingkup dari segi fungsi ini terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu pemahaman tentang masalah klien, tidak hanya mengenal diri klien itu sendiri, tetapi pemahaman yang menyangkut latar belakang pribadi klien, kekuatan dan kelemahannya, serta kondisi lingkungan klien. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini berfungsi agar klien tidak memasuki ketegangan atau gangguan dalam hidupnya. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Konselor bukan ditugaskan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan unsur fisik yang berada di luar diri klien, tapi menyelesaikannya dengan menggunakan kekuatan yang ada di dalam diri klien sendiri. Kemudian yang keempat, fungsi pemeliharaan yang dilaksanakan melalui berbagai peraturan, kegiatan, dan program. Yang ketiga yaitu ruang lingkup dari segi sasaran. Dari segi sasarannya, bimbingan dan konseling di sekolah diperuntukkan bagi seluruh siswa dengan tujuan agar siswa secara perseorangan mencapai perkembangan optimal melalui kemampuan pengungkapan, pengenalan, penerimaan diri dan lingkungan, pengambilan keputusan, pengarahan diri, dan perwujudan diri. Yang keempat yaitu ruang lingkup dari segi masalah. Ruang lingkup dari segi masalah ini terdapat dua, yaitu bimbingan konseling pendidikan dan bimbingan konseling karir. Yang pertama, bimbingan konseling pendidikan yang meliputi siswa, prestasi, pergaulan, dan lain-lain yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara mandiri. Kemudian, bimbingan konseling karir meliputi kerja, motivasi, dan lain-lain yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir.
Yang terakhir yaitu dari segi sosial budaya. Pengembangan kehidupan sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Ya, itu tadi penjelasan mengenai sasaran dan ruang lingkup bimbingan konseling dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.